Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai keadaan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih pendidikan menjadi topik yang menarik untuk dibahas? Jadi, pendidikan itu merupakan faktor utama dalam membentuk pribadi manusia. Pendidikan juga sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Apa sih bedanya pendidikan formal dan non-formal? Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Kita akan meninjau bagaimana partisipasi sekolah penduduk provinsi di Jawa Tengah. Tapi sebelumnya ada hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, bahwa partisipasi sekolah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah tidak atau belum pernah sekolah, yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar. Yang kedua adalah masih sekolah, yaitu apabila penduduk terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non-formal, baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Kementerian Agama atau Kemenak, instansi negeri lain maupun instansi swasta. Yang ketiga adalah tidak sekolah lagi, yaitu penduduk yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal maupun non-formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif. Berikut ini adalah persentase partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 tahun di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Sebesar 0,33% dari penduduk Provinsi Jawa Tengah tidak atau belum pernah bersekolah. Sebesar 29,70% dari penduduk Provinsi Jawa Tengah tidak bersekolah lagi, dan sebesar 69,97% dari penduduk Provinsi Jawa Tengah masih bersekolah. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, persentase partisipasi sekolah penduduk laki-laki usia 7-24 tahun di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,39%, penduduk laki-laki tidak atau belum pernah sekolah, sebesar 30,44% penduduk laki-laki tidak sekolah lagi, dan sebesar 69,17% penduduk laki-laki masih sekolah. Sedangkan persentase partisipasi sekolah perempuan usia 7-24 tahun di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,26% penduduk perempuan tidak atau belum pernah sekolah, sebesar 28,93% penduduk perempuan tidak sekolah lagi, dan sebesar 70,81% penduduk perempuan masih sekolah. Secara umum, pada tahun 2023, persentase partisipasi sekolah perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami masalah kesenjangan gender pada bidang pendidikan. Selanjutnya, kita akan meninjau angka partisipasi sekolah penduduk di Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Pada tahun 2023, terdapat 22.964 SD dan MI yang berada di Provinsi Jawa Tengah, 5.292 SMP dan MTS, 1.686 SMA dan MA, 1.541 SMK, dan 314 perguruan tinggi. Angka partisipasi sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah usia 7-12 tahun sebesar 99,57%. Secara umum, partisipasi sekolah umur 7-12 mendekati 100%, artinya hampir seluruh anak usia 7-12 tahun sedang bersekolah. Angka partisipasi sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah untuk usia 13-15 tahun sebesar 97,08%. Hal ini menunjukkan capaian pendidikan dasar di Jawa Tengah relatif baik. Hampir semua anak usia 7-15 tahun sudah mengenyam pendidikan dasar. Sementara itu, partisipasi sekolah pada kelompok umur pendidikan menengah, yaitu 16-18 tahun, masih sekitar 70%. Pada kelompok pendidikan tinggi 19-23 tahun, partisipasi sekolah baru mencapai 26,52%.
Selanjutnya kita akan meninjau angka partisipasi kasar atau APK. Angka partisipasi kasar merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Sebagai contoh, angka partisipasi kasar SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka partisipasi kasar penduduk Provinsi Jawa Tengah usia 7-12 tahun adalah sebesar 105,01%. Untuk usia 13-15 tahun sebesar 92,08%. Untuk usia 16-18 tahun sebesar 87,84%. Dan untuk usia 19-23 tahun adalah sebesar 24,78%. Kalian dapat melihat bahwa terdapat angka partisipasi kasar yang melebihi 100%. Hal ini dapat terjadi karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu bisa mencangkup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Selanjutnya kita akan meninjau angka partisipasi murni. Angka partisipasi murni merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Pada tahun 2023, secara umum nilai angka partisipasi murni untuk semua jenjang pendidikan kurang dari 100%. Angka partisipasi murni cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni pada jenjang SD atau MI sebesar 98,46%, sedangkan pada jenjang di atasnya jauh lebih rendah. Secara berturut-turut, APM SMP atau MTS sebesar 81,56%, APM SMA atau MA sebesar 61,46%, dan APM PT sebesar 16,82%. Jadi, pada tahun 2023, statistik pendidikan di Jawa Tengah menunjukkan keadaan yang baik ditinjau dari APS, APK, dan APM. Keadaan yang baik tersebut didukung dengan sarana pendidikan yaitu sekolah yang memadai di Provinsi Jawa Tengah. Tidak terdapat kesenjangan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Jawa Tengah.